menanggapi terkait Nikita streaming di Rutan. Maksudnya kan ini menuai pro kontra. Analisa Pak Ejen sendiri gimana sih, kan ada yang bilang itu dari Rutan atau Dirjen Pas itu memang fasilitas dari Rutan sendiri yang sudah disediakan. Tapi kan netizen sebagian kok bisa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, ini polemik hal-hal yang diangkat ke permukaan. Tentunya itu kan berkaitan dengan kebijakan, peraturan, aturan, dan SOP. Kan itu. Nah, sekarang yang sedang bergulir, apa benar atau enggak saya juga kurang paham ya, tapi antara Dr. Oki dengan Nikita Mirzani dalam interim ini istilahnya kayak seperti jualan online lah gitu ya. Ini terjadi dan terpublikasi di khalayak ramai. Tentu pasti ada pro kontra. Nah, perlu saya luruskan di sini ya, bahwa di dalam Rutan itu sudah ada peraturan, sudah ada SOP yang mengikat bagaimana kelayakan dan penggunaan daripada handphone. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan handphone, kan gitu. Karena sewaktu-waktu kan juga bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Tentu harus seizin daripada pihak Rutan, harus diketahui pihak Rutan, sehingga tahu untuk peruntukannya. Makanya kadang-kadang di Rutan itu ada juga HP juga, tapi sepengetahuan petugas daripada lapas ataupun Rutan, gitu kira-kira. Jadi sekarang masuk kepada pokok permasalahan. Yang jadi pokok permasalahan adalah Dr. Oki bisa video call dengan Nikita. Pertanyaannya, kenapa diperbolehkan? Nah, jawabannya dua. Apakah aturan itu tidak diperkenankan sesuai dengan SOP? Yang kedua, apakah boleh diperkenankan berkomunikasi dengan pihak luar? Namanya berkomunikasi ya pasti bisa dong video call. Nah, saya luruskan masalah. Kita kadang-kadang orang luar itu hanya melihat apa yang dirasakan, dialami orang, tapi tidak pernah merasakan di diri kita sendiri. Saya masuk kepada hati nurani. Sekarang kalau seandainya itu ada SOP memperbolehkan untuk berkomunikasi, kemudian digunakan komunikasi, kebetulan aja Dr. Oki yang selama ini selalu dicocok-cocokkan bahwa ini gengnya kita, kira-kira gitu. Apakah salah kalau memang sudah dibolehkan oleh peraturan dan aturan SOP? Yang penting ada petugas daripada lapas yang mengetahui peristiwa itu. Seorang Nikita juga perlu kehidupan, kan itu. Kita kan enak ngomong, tapi pernah kita berpikir nggak selama Nikita di Rutan, dia akan menghidupi keberadaan anaknya, keluarganya, ngurus rumahnya, semua kan pakai uang. Sementara dia berada dari balik terali besi. Dia memanfaatkanlah alat komunikasi ini untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Yang penting kan halal. Pertanyaan, salah nggak? Menurut hemat saya, kalau seandainya itu ada aturan SOP memperbolehkan komunikasi, nggak ada yang salah. Kita harus manusiawi juga gitu loh. Jangan mentang-mentang situasional kayak gini, seorang Nikita juga nggak boleh untuk jualan online melalui HP. Yang penting seperkenan dari petugas lapas dan tidak macam-macam, tidak digunakan untuk berbuat tindak pidana. Yang penting kan itu. Ya kalau hanya jualan online aja dengan seperti kayak itu melalui orang yang di luar kemudian diketahui oleh massa, sah-sah saja. Sepanjang itu diperkenankan, diperbolehkan, ada aturan, peraturan dan SOP yang berlaku di situ, masih bisa dalam lingkup berkomunikasi dengan pihak luar. Jadi tolonglah kita juga manusiawi. Saya tidak berpihak kemana-mana. Pada saat ini kita salah, saya katakan salah. Pada saat dia teriak di pengadilan, saya sesalkan peristiwa itu. Tapi pada saat peristiwa ini, masa sih kita nggak manusiawi? Jangan juga lah memojokkan orang dengan cara seperti itu. Dan dia kan tidak merugikan orang lain.
Dia kan berkomunikasi dengan pihak luar untuk mencari kehidupannya, walaupun dia dari balik trali besi. Apa mau kita nanggung keluarganya di sana? Apa mau kita nanggung anaknya, nanggung rumahnya? Kan banyak pengeluaran kos-kos yang harus dikeluarkan, apalagi dia selama di balik trali besi pasti akan terbatas dia mencari uang, kan gitu. Nah, menurut hemat saya begitu ya. Jadi saya tidak mau terlalu memojokkan, oh, ini kita sudah nggak guna dalam rutan seperti, nggak mau saya. Kita lihat aturan dan peraturan berlaku diperbolehkan nggak. Kalau diperbolehkan menggunakan komunikasi berarti berkomunikasi dari orang yang dalam rutan dengan orang yang di luar rutan. Video call sepanjang itu sah-sah saja, nggak ada salah. Dalam video call dia melakukan jual online dengan Dr. Oki, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat luas, nggak ada yang salah. Kan tidak melanggar, tidak ada berbuat tindak pidana di situ dia. Itu kira-kira media ya. Karena juga menggunakan fasilitas dari rutan sendiri ya dia. Lah justru, apakah saya bilang kalau sudah sepengetahuan petugas rutan tentu menggunakan fasilitas daripada rutan. Berarti sepengetahuan petugas rutan dia sedang berkomunikasi, kan ada tempatnya untuk berkomunikasi itu. Nah, ada tempatnya khusus untuk berkomunikasi ke pihak luar dan ada pengawasnya kepada siapa yang berkomunikasi, isi komunikasinya apa. Itu kan direkam semua. Sehingga dia tidak bisa macam-macam. Pertanyaan kepada media dan masyarakat, salahkah seorang Nikita berjualan dengan cara seperti itu? Sepanjang dia tidak melanggar aturan dan peraturan dan berbuat tindak pidana dengan menggunakan HP tersebut. Jawab hati nurani kita lah. Kalau saya yang jernih-jernih saya, menurut hemat saya nggak salah. Sah-sah saja, manusiawi. Tuh kira-kira ya. Tapi Bang, dari Menteri ini Pak Bagus bilang akan memberi teguran dan sanksi untuk itu. Lah, sekarang kan kita lihat, ini media nangkep nggak bahasa saya ini? Sepanjang itu tidak melanggar aturan, peraturan, SOP yang telah ditetapkan rutan. Nah, kalau seandainya rutan memberikan fasilitas untuk berkomunikasi kepada pihak luar, kemudian kita menggunakan berkomunikasi dengan Dr. Oki, kemudian pada saat itu dia jual online pada durasi tertentu, sekarang pertanyaan salah nggak? Melanggar pidana nggak dia? Dia akan mencari kehidupan. Bisa saja dilakukannya di rumah, tapi kebetulan di balik trali besi. Yang penting dia tidak menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan atau berbuat tindak pidana. Gitu kira-kira ya. Sepanjang dia gak merugikan selama di hutan ya sah-sah aja pengen dilakukan. Sepanjang dia tidak merugikan aturan dan peraturan serta SOP dan tidak merugikan orang lain. Mau dia berkomunikasi untuk mencari kehidupan kok. Kebetulan dia endorse itu bisa didengarkan orang, bisa jadi naik ratingnya. Kenapa enggak? Nah, kenapa tidak? Anda aja maunya kayak gitu, pasti mau dong. Ini ramai mungkin karena seorang Nikita Mirzani Karena aja. public figure. Itu kan karena dia ya satu karena public figure, yang karena situasional seperti kayak gini. Hal apapun mau positif mau negatif dibuat Nikita, bagi lawan Nikita pasti negatif. Sama aja, Reza mau positif mau negatif pasti negatif di mata simpatisan daripada Nikita. Ya sah-sah saja. Tapi kalau kita yang orang waras melihat situasional itu, menurut hemat saya nggak ada yang dilanggar, nggak ada yang ditabrak oleh Nikita. Sepanjang tadi ya, sepanjang tugas lapas mengetahui, kemudian sudah diverifikasi, dia tahu berkomunikasi dengan siapa, kemudian isi komunikasinya apa, bahwa ternyata dia mencari kehidupannya untuk bisa menghidupi anak-anaknya, keluarganya, dan rumah tangganya. Sahlah manusiawi, kita kan umat yang beriman. Katanya kita umat beriman, katanya sayangilah sesama manusia, tapi giliran orang mau cari hidup susah, kau malah mencemooh. Yang tidak manusiawi itu siapa? Itu kira-kira media ya. Wah, ini